menyampaikan tentang beberapa Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels merupakan politikus Belanda yang sempat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels lahir di Belanda pada tahun 21 Oktober 1762. Ia merupakan putra dari Burkhard Johan Daendels dan Josina Christina Tuleken. Ia mengisi jabatan Gubernur Hindia ketika 36 atas kuasa dari Louis Napoleon. Ketika Belanda sedang dikuasai oleh Prancis, tugas Herman Daendels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Ketika menjalankan tugasnya, ia memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan dikenal kerap menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Pada tahun 1795, Daendels masuk tentara Republik Bataaf dengan pangkat letnan jenderal dan turut berperan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Belanda. Namun pada tahun 1800, ia memilih mengundurkan diri dari jabatannya setelah dianggap kurang sigap karena diserang oleh beberapa pihak seperti Inggris dan Rusia. Dikenal sebagai salah satu patriot Belanda yang sangat terpengaruh semangat revolusi Prancis. Daendels mencuri perhatian Kaisar Napoleon Bonaparte pada 28 Januari 1807. Atas saran dari Kekaisaran Napoleon Bonaparte, ia dianggap menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Abeltrup Schweitzer. Dengan kebijakan Herman Willem Daendels melakukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh pada mendasar sistem politik pemerintahan Indonesia. Pada awal pemerintahan, Daendels melakukan reorganisasi sistem pemerintahan dan birokrasi di Jawa. Daendels menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan dan menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan. Berikut kebijakan sosial dan ekonomi Daendels di Indonesia. 1. Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. 2. Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. Yang ketiga, menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. Yang keempat, memungut pajak kepada rakyat pribumi. Yang kelima, menggabungkan wilayah kesusunan dan kesultanan ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Yang keenam, membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa. Yang ketujuh, membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan Tujuan Kulon. Yang kedelapan, membangun jalan raya Anyer Panuraka untuk memudahkan mobilitas pasukan dan logistik perang. 9 adalah penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial. Dan yang ke-10, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Berikut adalah latar belakang tentang Herman Willem Daendels dan munculnya kebijakan serta kebijakan-kebijakannya. Saya akan melanjutkan beberapa berita tentang Herman Daendels kepada rekan saya, yaitu Juli. Halo pemirsa, saya dengan Juli. Saya akan menyampaikan proses berakhirnya kebijakan Herman Willem Daendels. Ketika menjalankan tugasnya, ia memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan dikenal kerap menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Daendels membuat kesalahan besar dengan menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Lalu ia diberi hukuman berat terhadap pegawai dan pejabat Belanda yang melakukan korupsi. Selama 3 tahun kemudian, Daendels juga dianggap gagal melaksanakan tugasnya karena program yang dijalankan Daendels merugikan negara akibat korupsi tahun 1811. Daendels dipanggil pulang ke Belanda dan kekuasaannya di Hindia Belanda pun berakhir. Pengganti Daendels, Gubernur Jenderal William James menyerah kepada Inggris. Hanya segala beberapa bulan pemerintah Hindia Belanda menyerah Daendels secara resmi ke pihak Inggris. Ditandai dengan adanya kapitulasi untuk yang ditangani pada 18 September 1811. Seminggu sebelum kapitulasi, tentang Lord Minta yang berdukungan di Indonesia menganggap Thomas Stafford Raffles sebagai wakilnya dengan pangkat Letnan Gubernur di Jawa. Sekian dan terima kasih. Saya akan menyampaikan berita selanjutnya dengan rekan saya Maria. Oke pemirsa, saya Maria akan menyampaikan dampak positif dan juga dampak negatif dari kebijakan Herman Willem Daendels.
Nah, beberapa dampak positifnya itu ada pertahanan dalam keamanan menghadapi ancaman dari Inggris dan memperkuat pertahanan tersebut dengan membangun infrastruktur militer dan beberapa pertahanan lainnya dalam mempertahankan kekuasaan Jawa dari Inggris. Selanjutnya itu, pembangunan infrastruktur dapat juga meningkatkan kemampuan pertahanan dalam ekonomi Jawa. Nah, selanjutnya itu dampak negatif yang terjadi dalam kebijakan itu ada pemerintahan Danlos melegalkan praktik perbudakan yang mengakibatkan memburuknya hubungan yang terjadi dalam raja-raja Jawa yang terjadi di beberapa daerah, termasuk eksploitasi tanah jajahan di Jawa yang kurang produktif. Nah, selanjutnya itu kerusuhan sosial dan perlawanan di beberapa daerah yang terjadi. Sekian berita dari saya tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari kebijakan Danlos. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Desi. Oke pemirsa, saya Desi. Saya akan menyampaikan beberapa pesan dari Herman Willem. Pesan yang dapat kita ambil dari kebijakan dan tindakan Herman Willem Danlos ini adalah bahwa modernisasi dan pembangunan infrastruktur dapat memperkuat kekuasaan dan mempercepat mobilitas serta ekonomi. Namun, jika hal ini dilakukan tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, maka dapat menimbulkan penderitaan dan resistensi. Danlos menunjukkan bahwa efisiensi dan kekuatan administrasi penting dalam pemerintahan. Namun, cara pencapaiannya kita harus mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan itu sendiri. Sekian dari berita kami. Kami mau undur diri. Sekian, terima kasih.